Pemirsa, Mavi Marmara dan Lembaga Kemanusiaan sudah mendapatkan bendera untuk pelayaran tim kemanusiaan Freedom Flotilla menembus Gaza. Sementara aksi demo untuk membuka blokade Gaza masih terus berlangsung di Istanbul, Turki. Kita akan langsung bergabung bersama jurnalis senior Metro TV Desi Fitriani di sana. Desi, setelah kemarin Israel terus berupaya untuk menggagalkan keberangkatan teman-teman di Freedom Flotilla. Apa yang sekarang yang dilakukan oleh tim kemanusiaan dari Freedom Flotilla sendiri, Desi? Ya memang Iqbal, berbagai upaya masih terus dilakukan untuk memberangkatkan tim kemanusiaan Indonesia atau tim kemanusiaan dunia Freedom Flotilla termasuk dari warga negara Indonesia masih terus dilakukan setelah kemarin Israel mencabut bendera pemberangkatan tim kemanusiaan. Kali ini ada beberapa negara yang mengajukan telah atau akan memberikan bendera mereka. Jadi saat ini dari IHH, Lembaga Kemanusiaan sebagai koordinator dari Freedom Flotilla telah mengupayakan untuk memproses untuk pemberangkatan tim kemanusiaan ini. Walaupun demikian untuk membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 hari. Dan dalam pertemuan tadi malam, karena memang sebagian dari tim Freedom Flotilla telah kembali ke negaranya masing-masing sehingga hanya tinggal sekitar 80 atau 90 orang saja dari 300 warga negara asing atau 40 negara. Dan mereka sekarang bergantian akan kembali ke negaranya, tetapi untuk Indonesia masih tetap akan berada di sini. Dan artinya kalaupun nanti akan diberangkatkan masih membutuhkan waktu lebih dari 15 hari atau paling cepat nanti setelah tanggal 20 bulan Mei ini, Iqbal. Oke, negara-negara mana saja yang sejauh ini masuk daftar yang kira-kira akan bersedia benderanya digunakan dalam misi ini, Desi? Kami tidak mendengar, Iqbal. Negara-negara mana saja yang kira-kira bersedia nanti untuk benderanya digunakan dalam misi ini? Ya, memang tadi malam itu sudah diberitahukan bahwa akan menggunakan salah satu negara, karena memang ada beberapa negara yang nantinya akan ikut atau memberikan benderanya. Tetapi memang sampai sekarang dari pihak penyelenggara dari Freedom Koalisi belum memberitahukan secara pasti, karena tadi malam juga bertanya negara mana, mereka mengatakan masih menunggu karena kalau diungkapkan saat ini itu nanti pihak Israel akan kembali menahan atau mencoba menstop daripada pemberangkatan tim Freedom Flotilla. Dan nantinya rencananya ketika mereka sudah kembali ke negara masing-masing, peserta yang ikut dari warga negara asing akan terus bertambah atau beberapa negara akan ikut juga, artinya lebih besar daripada ini. Kalau rencananya kemarin berangkat sekitar 1.000 orang, nantinya akan diberangkatkan mungkin lebih dari 2.000 orang karena beberapa kapal dari beberapa negara juga akan ikut serta dalam aksi Freedom Flotilla Coalition yang dikoordinir oleh 12 negara ini. Ya, Desi, kemarin juga sempat terjadi beberapa aksi demonstrasi ya terkait dengan penundaan keberangkatan. Nah, sebetulnya apa isi dari aksi yang dilakukan di Istanbul, Turki, Desi, dan juga kami ingin tahu bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berada di dalam tim kemanusiaan ini. Apakah masih akan tetap bertahan sampai berangkat? Ya, memang berbagai aksi untuk menekan Israel dan pemerintah Turki agar bisa memberangkatkan tim Freedom Flotilla terus dilakukan dalam seminggu ini, bahkan 3 kali aksi demo. Dan kemarin walaupun diguyur hujan mungkin lebih dari 20.000 atau 30.000 orang warga negara Turki dan juga dari perwakilan Freedom Flotilla Coalition yang masih berada di Turki ini, di Istanbul ini, melakukan aksi long march dari stasiun Figuresi menuju ke lapangan Üsküdar. Dan walaupun diguyur hujan, mereka masih tetap semangat menyuarakan bahwa meminta kepada Israel mengutuk serangan Israel kepada Gaza, karena memang semua sudah mengetahui bahwa serangan Gaza selama 7 bulan terakhir atau lebih dari 204 hari ini mengakibatkan 35.000 orang tewas pada akibat serangan Israel dalam pertempuran tersebut dengan serangan roketnya, dan ternyata 25.000 diantaranya adalah anak-anak dan wanita. Dan serangan ini memang dalam aksi demo ini banyak dilakukan oleh para wanita, dan juga mereka membawa anak-anak mereka bukan karena mereka mengeksploitasi anak, tetapi karena mengatakan bahwa anak-anak dan perempuan menjadi korban terbanyak dalam peristiwa serangan dari Israel selama 7 bulan terakhir. Dan tercatat mungkin lebih dari anak-anak ada sekitar 14.685 anak-anak, dan ada 9.670 perempuan dengan luka-luka 77.437. Dan aksi ini akan terus mereka lakukan
minimal 2 atau 3 kali dalam seminggu, karena memang ini untuk menekan ke pihak Israel untuk menghentikan peperangan, menciptakan perdamaian dan buka blokade di Gaza. Sementara itu untuk warga negara Indonesia, memang saat ini masih ada 6 warga negara Indonesia, 2 dari AXO dan juga 2 dari AXO Group Working Group dan juga dari Maimuna Center serta Golden Future dan dari Metro TV sendiri. Kami masih menunggu hingga hingga hari Jumat mendatang. Apabila memang belum memungkinkan untuk berangkat, kami akan kembali ke tanah air dan kemudian menunggu pemberitahuan selanjutnya kapan akan diberangkatkan. Dan memang dari beberapa negara memang tidak seluruhnya pulang, termasuk Indonesia, karena mereka masih menunggu, karena memang ini prosesnya cukup agak sedikit alot. Tetapi tadi malam kami mendapat informasi bahwa titik terang sudah kembali untuk pemberangkatan tim Freedom Flotilla dari 40 negara, dan besar kemungkinan apabila penundaan ini dilakukan akan ada banyak lagi beberapa negara yang sudah menyatakan untuk ikut serta, bahkan untuk masalah bendera serangan dari Israel juga mereka sudah mengatakan bahwa harus dihentikan, dan ini adalah aksi demo ataupun dari solidaritas dunia terhadap Gaza. Iqbal. Baik, terima kasih jurnalis senior Metro TV Desi Fitriani melaporkan langsung dari Istanbul, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.